Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 213111024 dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai apa itu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Yang pertama, kita akan membahas tasawuf akhlaki. Klasifikasi tasawuf akhlaki berdasarkan tahapan pertama tahali, pembersihan diri dari sifat-sifat tercela dan akhlak yang buruk. 2. Tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan akhlak yang mulia. 3. Tajali, pencerahan hati dan terbukanya hijab sehingga dapat melihat keagungan Allah SWT. Definisi tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat bermakrifat kepada Allah SWT dengan metode tertentu. Tokoh-tokoh akhlak tasawuf akhlaki: Hasan Al-Basri, karyanya yang terkenal Hilyatul Auliya; Al-Muhasibi, karyanya yang terkenal Ridha Al-Qulub dan Al-Wasilah Ilal Taubat; Al-Kusyairi, karyanya yang terkenal Al-Kutub Al-Irsyad dan Risalah Al-Kusyairiyah; Al-Ghazali, karyanya terkenal Ihyal Ulumuddin dan Al-Munqidh min Al-Dalal. Ajaran tasawuf akhlaki ada tahali, diartikan sebagai upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, baik dengan yang berkaitan dengan hati maupun perbuatan. Sifat-sifat tercela ini termasuk kesombongan, ketamakan, dengki, dan iri hati. Tahali diartikan sebagai upaya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji ini termasuk sabar, syukur, tawakal, dan ridho. Riyad dimaksudkan untuk melatih jiwa dan raga agar terbiasa dengan hal-hal yang baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Contoh riyad adalah puasa, zikir, dan sholat malam. Muraqabah dimaksudkan untuk senantiasa menghadirkan hati kepada Allah SWT dalam setiap aktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengingat Allah dan merenungkan kebesarannya. Muhasabah dimaksudkan untuk selalu introspeksi diri dan mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Musyawarah dimaksudkan untuk selalu bertukar pikiran dan mencari nasihat dari orang lain yang lebih bijaksana. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pencerahan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan spiritual. Mujahadah dimaksudkan untuk selalu berjuang melawan hawa nafsu dan godaan setan. Hal ini membutuhkan tekad yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Taslim dimaksudkan untuk senantiasa berserah diri kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan rasa ikhlas dan tawa. Yang kedua, kita akan membahas tasawuf amali. Klasifikasinya tasawuf amali ada pertama, tasawuf yud, menekankan pada kesederhanaan hidup dan pengendalian hawa nafsu. Tasawuf waro, menekankan pada kehati-hatian dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang syubhat meragukan. Tasawuf riyad, menekankan pada latihan spiritual untuk melatih jiwa dan menundukkan hawa nafsu. Tasawuf ma'rifah, menekankan pada pengetahuan tentang Allah SWT dan hakikat diri manusia. Tasawuf mahabbah, menekankan pada cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Definisi tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan salah satu aliran tasawuf yang menekankan pada penerapan dan pengalaman tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh tasawuf amali: Junaid al-Baghdadi, dikenal dengan ajarannya tentang riyad dan mujahadah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita terkenal dengan penekanannya pada cinta ilahi atau mahabbah. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri tarekat Qadariyah. Hallaj al-Basri, dikenal dengan pernyataannya yang berani tentang kedekatan dengan Allah SWT. Ajaran-ajaran tasawuf amali ada zikir, muraqabah, mujahadah, ihsan, khalwat, suhbah, dan silaturahmi.
Yang ketiga, kita akan membahas tasawuf falsafi. Definisi tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajarannya mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi yakni sebagai tasawuf yang kaya dengan pemikiran filsafat. Metode pendekatan tasawuf falsafi lebih menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofi. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi ada Al-Halaj. Ajarannya berfokus pada kesatuan wujud, wahdatul wujud dan cinta ilahi. Ibnu Arabi ajarannya berfokus pada wahdatul wujud, kosmologi dan antropologi mistis. Rumi ajarannya berfokus pada cinta ilahi, toleransi dan tasawuf praktis. Ajaran-ajaran tasawuf falsafi ada wahdatul wujud, kesatuan wujud. Dalam tasawuf falsafi adalah wahdatul wujud yang menyatakan bahwa hanya ada satu realitas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ihsan kamil, manusia sempurna. Manusia menurut tasawuf falsafi memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Makrifat atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makrifat adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui pengalaman spiritual, bukan hanya melalui akal dan penalaran. Cinta ilahi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ilahi adalah cinta yang mendalam dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini tidak didasari oleh kepentingan pribadi, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kosmologi mistis. Tasawuf falsafi menawarkan perspektif mistis tentang alam semesta. Alam semesta dipandang sebagai manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Antropologi mistis. Tasawuf falsafi juga menawarkan perspektif mistis tentang manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyatu syariat, tarekat, dan hakikat. Tasawuf falsafi menekankan pentingnya penyatuan syariat, hukum Islam, tarekat atau jalan spiritual, dan hakikat, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.